di IC Korea. Saya undang para jemaat yang dikasih Tuhan untuk bersaat teduh sejenak, ambil waktu pribadi untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan hari ini.
Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa. Hadirat-Mu sungguh nyata di tempat ini sekarang ini Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Jamah hati kami Bapak, supaya hati kami jadi terbangun hubungan pribadi yang baik dengan Engkau Bapak. Sekarang ini Bapak, setiap orang, setiap jemaat yang rindu dan haus akan lawatan Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bertepuk tangan Bapak. Amin, 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 amin. Shalom, ada damai sejahtera Tuhan, amin. Amin. Coba kasih hai, pandang wajahnya, kau penuh dengan kedaulatan Tuhan. Siapa yang percaya jika hidup kita bersama penuh dalam kedaulatan Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi, amin. Amin. Kita mau berserah penuh pada Tuhan kita, amin. Amin. Tuhan, hidupku tak akan sama. Come on. Kebenaran yang
Katakan lebih semangat lagi, siapa yang bersuka cita untuk puji nama Tuhan? Katakan amin. Mari kita terima berkat. Haleluya. Silakan duduk kembali. Teman-teman yang kasih Tuhan, hari Minggu ini kita ada 2 pengumuman. Yang pertama, renungan BIC Korea setiap harinya akan selalu di-update. Bisa sama-sama diakses di website berikut di bicsoul.wordpress.com. Kemudian di minggu ini spesial hari Rabu jam 8 malam waktu Korea ada online gabungan bersama-sama, come on join us, di mana spesial pembicara dari Pastor BIC Macau yaitu Pastor Pierre Roland. Mari bersama-sama tajamkan firman Tuhan kita, sama-sama sharing experience life segalanya. Tuhan Yesus akan sama-sama menumbuhkan kita dalam iman. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Dan hari minggu ini adalah minggu pertama di mana saudara sekalian bisa memberikan perpuluhan.
bersama kita di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, Allah kami di surga Bapa, inilah kerinduan kami, inilah sukacita kami Bapa. Kami ingin memberikan sedikit apa yang telah Engkau berikan buat kami Bapa. Kami tahu Bapa, melalui persembahan ini kami diajarkan untuk mengenal dan lebih lagi mengasihi Engkau dan rela untuk tahu apa yang ingin dikehendaki oleh-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, harta ini tidak seberapa Bapa, tapi kami sukacita-Mu akan selalu ada buat kami. Berkati persembahan ini agar layak dan berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersekutu dengan dosa, dan Allah kita adalah Allah yang adil. Keadilan menuntut adanya hukuman, dan manusia berdosa harus menerima penghukuman kekal karena keadilan dan kesucian Allah. Tapi kita bersyukur karena
Allah bukan hanya adil dan suci, tapi Allah juga kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah yang Esa, untuk datang ke dunia menggantikan hukuman dosa kita. Yesus telah menyelesaikan semua persoalan dosa, kuasa maut, kuasa kutuk, dan penghukuman. Yesus bangkit dari kematian dan memberikan kepada setiap orang yang percaya kehidupan yang kekal. Dan hari ini sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah memberi diri dibaptis, maka hari ini kita mau meresponi perintah Tuhan Yesus. Kita mau bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Dan saya mengajak kita ambil waktu teduh sejenak untuk saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jika masih ada dosa atau pelanggaran yang saudara belum selesaikan, saudara bisa akui dosa saudara, karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan melayakkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari setiap kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami diberi kepercayaan, kesempatan untuk bersekutu bersatu dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami mau meresponi perintah Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan pikiran, perasaan, kehendak kami, sehingga kami semua layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami siap bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Who thought of it? You made a way, and you said that it is done. You thought of it, you made a way, when you said that it is done. Bagi saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebagai lambang dari tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, mari kita makan dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, tubuh Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan anggur sebagai lambang darah Kristus di tangan kanan kita, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Jika saudara percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, darah Kristus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Secara pribadi kepada setiap kami rindu mengalami perjumpaan dengan kebenaran-Mu yang membebaskan dan memperbaharui akal budi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berdaulatlah sepenuhnya atas hidup kami di tempat ini sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami sembah, kami cintai, kami layani sampai seumur hidup kami. Semua orang yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera pada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, di bulan Juni ini kita sama-sama akan merenungkan 4 tema yang berbeda ya, Saudara. Jadi di bulan Juni ini ada 4 tema yang berbeda dari gereja pusat kita Bethany Church Singapura, GBI City Tower, dan seluruh gereja cabang di Indonesia dan di luar negeri, termasuk di Korea Selatan di kota Seoul. Minggu pertama kita akan merenungkan tema Thankful Heart. Katakan Thankful Heart. Hati yang penuh ucapan syukur.
Mari kita buka bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Give thanks in all circumstance, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata mengucap syukur di ayat ini itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani ya saudara. Itu menggunakan bentuk present imperatif ya, present imperatif itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Sekali lagi, kata mengucap syukur di ayat 18 ini adalah sebuah perintah. Katakan perintah. Perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Katakan terus-menerus. Nah, pertanyaannya saudara, jujur ya, realita nih, keseharian kita, bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari. Saudara, apakah mungkin kita bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan? Halo? Secara normatif, saudara pasti jawab yes. Itu secara normatif, seharusnya begitu. Tapi realita, saya lagi bilang realita nih, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, bukan hanya di hari Minggu, di ibadah seperti ini, ya, semua bersyukurlah kalau di hari Minggu begini. Tapi di hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara ketemu orang-orang yang menyebalkan, saudara ketemu orang-orang yang tidak setuju, tidak sepaham dengan pendapat saudara, mereka memperlakukan saudara secara tidak fair, ada kan? Saudara mungkin sedang dalam kondisi yang tidak fit, tidak sehat, keuangan saudara lagi bermasalah, belum lagi karena pandemik ini kita tahu banyak orang mengalami keresahan karena persoalan keuangan itu sungguh-sungguh nyata, terasa sekali dampaknya. Nah saudara, apa mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak mendukung seperti itu, kita bisa mengucap syukur terus-menerus? Karena perintahnya begitu dalam bahasa Yunani, terus-menerus, saudara, dalam segala keadaan. Ya kalau sekali-sekali mengucap syukur mah bisa, ya. Kalau sekali-sekali mengucap syukur bisa. Tapi kalau terus-menerus, halo, bisa nggak saudara? Ya. Apakah mungkin Tuhan ini salah kasih perintah ya? Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia kasih perintah, itu artinya dia tahu bahwa itu mungkin bisa kita lakukan. Karena Allah tidak mungkin memberikan kepada kita perintah yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Halo, setuju nggak saudara? Kalau Allah memberikan perintah, itu artinya Allah tahu saudara dan saya sebagai orang-orang percaya bisa melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan dari Tuhan sendiri melalui Roh-Nya, Sang Penolong yang berdiam di dalam diri kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau jelasin sedikit latar belakang dari teks surat Tesalonika, surat 1 Tesalonika ini, saudara ya. Sedikit saja latar belakang supaya saudara tahu kondisi mereka lagi apa sih? Apakah mereka lagi happy, semuanya lancar gitu ya? Atau bagaimana kok Paulus kasih perintah seperti ini gitu, mengucap syukur dalam segala keadaan? Apakah semua keinginan mereka jadi kenyataan? Apakah semua harapan ekspektasi mereka jadi kenyataan? Kondisi mereka lagi sehat, keuangan mereka lagi oke, semua orang baik sama mereka gitu ya? Kan kalau begitu mas, semua kita bisa bersyukur kan, lagi sehat, keuangannya lancar, ya kan? Semua orang baik sama kita, nggak ada yang memperlakukan kita seenaknya dan lain sebagainya. Setiap kita bisa bersyukur. Apakah jemaat Tesalonika sedang mengalami hal seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Ya, saya mau jelasin kepada saudara. Jadi gini, jemaat di kota Tesalonika ini baru saja diinjili oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu datang ke kota Tesalonika kira-kira sebentar aja, 2-3 minggu. Nggak lama, saudara ya, 2-3 minggu. Lalu bertemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada orang percaya di kota Tesalonika itu. Kemudian Paulus memberitakan Injil, ya, siapa Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga.
Itu disampaikan kepada orang-orang di Tesalonika selama 2-3 minggu, saudara. Nah, puji Tuhan, ada beberapa orang yang percaya. Beberapa orang saja, tidak semua. Ada beberapa orang yang percaya dengan pemberitaan Injil Rasul Paulus tersebut, sehingga mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, seperti saudara dan saya. Dan mereka memberi diri dibaptis. Artinya mereka jadi murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Nah, tetapi realita itu membuat warga kota Tesalonika tidak senang dengan keberadaan orang-orang percaya ini. Dan pemerintah intervensi. Paulus diancam, akibatnya Paulus harus meninggalkan kota Tesalonika. Sebenarnya cuma 3 minggu aja, terus Paulus pergi ke kota lain. Nah, kemudian Paulus mendengar kabar di kota lain ya, mendengar kabar tentang jemaat yang baru saja memberi diri menjadi murid Tuhan Yesus. Ternyata jemaat ini, murid-murid Yesus di kota Tesalonika itu, saudara, mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, saudara. Mereka punya komunitas rohani gitu, Community of Love gitu ya, kalau di BIC nama sel group komsel kita Community of Love. Lalu mereka beribadah bersama-sama seperti ginilah ya. Paulus suka senang mendengar kabar bahwa jemaat di Tesalonika mengalami kemajuan dalam iman, saudara. Tapi Paulus tahu bahwa mereka sedang mengalami banyak sekali ancaman dari warga dan juga dari pemerintah. Jadi mereka secara rohani memang sedang maju, kedewasaan pertumbuhan iman, tetapi secara eksternal mereka ternyata sedang mengalami penganiayaan, saudara, sedang mengalami penderitaan dari pemerintah. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini. Ada 3 hal sih yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau sudah mau baca, sudah bisa baca dari pasal 1. Yang pertama itu Paulus tulis surat untuk mengajarkan doktrin yang belum selesai dia ajarkan, karena dia cuma 3 minggu harus check out karena diancam sama pemerintah. Jadi belum selesai mengajar tentang fondasi iman, dasar-dasar iman gitu ya. Paulus sudah pergi ke kota itu supaya Paulus lanjutkan pengajaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus meminta supaya jemaat di Tesalonika ini hidup dalam kekudusan. Karena ketika mereka hidup dalam kekudusan, itulah yang membedakan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Begitu. Dan yang ketiga, ini yang mau kita bahas. Paulus meminta supaya jemaat yang sedang menghadapi penderitaan, ancaman, dan penganiayaan dari warga dan juga dari pemerintah itu bisa tetap tabah dan kuat. Katakan tabah dan kuat. Tabah dan kuat. Nah, salah satu prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat itu bisa tabah dan kuat dalam menghadapi penderitaan, ancaman, dan penganiayaan karena iman kepada Kristus, itu adalah ini: mengucap syukurlah terus menerus dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu kehendak Allah. Berapa banyak dari saudara yang mau melakukan kehendak Allah? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Bilang sama kanan kiri, mengucap syukur terus menerus dalam segala keadaan. Haleluya. Karena ucapan syukur itu menguatkan hati kita. Amin, saudara. Dan kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, tapi saya tahu memang itu tidak mudah. Makanya ada satu kata yang menarik, saudara, yaitu kata di dalam Kristus Yesus. In Christ Jesus. Ini kata sangat penting. Ya, artinya begini, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan. Saya ulangi, hanya orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus yang bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan. Orang di luar Yesus tidak mungkin atau mustahil untuk bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan. Karena kalau di luar Kristus, orang itu bersyukur berdasarkan kondisinya mendukung atau tidak. Kalau lagi sehat, lagi banyak uang, keuangan lancar, mereka bersyukur. Tapi kalau mereka lagi sakit, keuangan mereka bermasalah, ya seperti kondisi sekarang ini, nggak bisa bersyukur. Ya, nggak bisa bersyukur. Nah, saudara, itu sebabnya kata di dalam Kristus ini kata yang sangat amat penting dan signifikan untuk kita bisa mempraktekkan firman ini. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara sudah berada di dalam Kristus Yesus atau belum? Ya, mari kita sama-sama menguji dan
mengevaluasi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita hanya beragama Kristen, melakukan ritual dan seremonial agama Kristen, atau kita memang sudah berada di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, hari ini siapkan catatan saudara, karena saya akan bagikan 3 pengertian apa itu di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya berada di dalam Kristus Yesus? Ya. Dan ini juga menjadi alasan untuk kita punya yang namanya hati yang penuh ucapan syukur. Thankful heart. Ya. Siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Tuhan, dan salah satu tanggung jawab murid adalah belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan sudah mencatat, itu artinya saudara menghormati firman, saudara serius dengan firman, saudara memang mau melakukannya, mau merenungkannya, mendoakannya, dan membagikan firman kepada orang lain. Dan percayalah, kalau saudara lakukan itu secara tekun, konsisten, maka saudara pasti mengalami kedewasaan secara rohani menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang pertama, apa itu makna di dalam Kristus Yesus? In Christ Jesus. Makna yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Katakan anugerah keselamatan. Saudara, pada saat Rasul Paulus menulis kalimat di dalam Kristus Yesus di ayat 18 ini, maka jemaat di Tesalonika itu saudara langsung diingatkan kembali. Ya, ada lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ya. Jadi ketika Paulus berkata di dalam Kristus, jemaat Tesalonika itu langsung diajak untuk mengingat kembali, ya, akan siapa diri mereka dulu saat mereka di luar Yesus, dan siapa diri mereka sekarang saat mereka ada di dalam Kristus. Saudara, mereka langsung ingat, saudara, bahwa dulu sebelum mereka percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, ya, self-centered, sangat berpusat kepada me, myself, and I. Dosa itu kan hakikatnya adalah kesombongan, pemberontakan, dan mementingkan diri sendiri. Itu esensi dari dosa. Nggak mau diperintah oleh Allah, itu esensinya dosa. Ya, kalau percabulan, perzinahan itu mah ekspresi doang. Tapi the root atau akarnya itu adalah karena hati kita nggak mau diperintah oleh Allah. Kita nggak mau jadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Kita mau kita yang jadi pusat hidup. Kita yang menentukan baik, buruk, benar, salah gitu. Itu dosa, pemberontakan pada Allah. Nah, kita semua adalah orang-orang seperti itu. Sama seperti jemaat di Tesalonika. Dan mereka tahu bahwa dosa itu harus dipertanggungjawabkan. Upah dosa adalah maut, karena Allah adalah Allah yang adil, dan keadilan itu menuntut penghukuman, saudara. Manusia harus bertanggung jawab. Itu sebabnya manusia berdosa harus berhadapan dengan murka Allah, ya. Karena Allah kita juga Allah yang suci, kudus. Allah tidak bisa cincai dengan dosa. Allah nggak bisa cincai. Ya, Allah nggak bisa kompromi. Dia suci, dia sempurna. Itu sebabnya Allah nggak bisa bersekutu dengan dosa. Sekalipun hanya satu dosa saja sudah membuat kita semua terbuang dari hadirat Allah yang suci. Karena Allah nggak bisa memungkiri hakikatnya sebagai Allah yang kudus. Nah, saudara, mereka tahu kondisi mereka. Mereka layak dan pantas untuk dihukum. Ya, mereka menyadari bahwa mereka ada di bawah murka Allah yang suci dan adil. Kemudian mereka mendengar kabar tentang Yesus dari Rasul Paulus. Itu sebabnya Roh Kudus bekerja. Mereka lahir baru, mereka terima Yesus, memberi diri dibaptis. Dan saat itu, seketika itu juga mereka memiliki posisi rohani atau status rohani yang baru, yaitu mereka di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya mereka telah menerima anugerah keselamatan. Hidup kekal itu bicara relasi dengan Allah selama-lamanya. Ya, sekali lagi, hidup kekal atau keselamatan adalah hubungan. Katakan hubungan, personal relationship eternally
with God, ya. Itu artinya keselamatan atau hidup kekal. Dan kita tahu keselamatan itu bukan upah, bukan gaji. Ya, kalau gaji, upah itu adalah sesuatu yang kita layak terima, kita pantas terima, sehingga kita bisa menuntut. Ya, kalau saudara kerja sebulan nggak digaji, apa yang saudara lakukan? Saudara akan menuntut, karena saudara layak dan pantas menerimanya, reward, upah, gaji, betul? Tapi Alkitab berkata, upah dosa itu maut. Artinya yang pantas dan layak kita terima sebagai orang berdosa apa, saudara? Maut, penghukuman kekal, masuk ke dalam neraka, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu kita layak terima, saudara. Tetapi Allah tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima, tapi Allah memberikan yang namanya anugerah keselamatan, saudara. Pemberian kepada kita orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas menerimanya. Dan inilah yang menjadi poin utama kenapa sih orang Kristen itu bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan. Karena kita nggak bergantung sama situasi, kondisi, kejadian, peristiwa yang terjadi di luar kita. Kita nggak tergantung apakah lagi sehat atau lagi sakit, apakah keuangan kita lagi lancar atau keuangan kita lagi seret, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kita nggak tergantung sama situasi-situasi seperti itu, saudara. Kalau saudara bergantung pada keadaan, situasi, saudara harus tahu, harus beritahu kepada saudara bahwa yang namanya situasi, keadaan, peristiwa, kejadian itu silih berganti. Lalu nggak menetap. Ada waktu-waktu expirednya, saudara, akan berlalu. Jadi bahaya sekali kita kalau bergantung sama keadaan dan situasi yang gampang goncang seketika seperti yang sekarang sedang terjadi di dunia ini. Unpredictable. Halo, betul. Situasi, kondisi itu silih berganti, tapi anugerah keselamatan dari Allah itu tidak pernah lenyap. Relasi kita dengan Allah tidak tergoncangkan, karena relasi kita dengan Allah adalah relasi yang kekal selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang dimaksud dengan di dalam Kristus, ya? Atau apa alasan kita punya hati yang penuh ucapan syukur, thankful heart? Alasan yang kedua, karena kita telah menjadi milik kepunyaan Kristus sepenuhnya. Katakan milik kepunyaan Kristus sepenuhnya. 2, 3. Milik kepunyaan Kristus sepenuhnya. Sekali lagi saya ulang, Rasul Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, jemaat ini sedang mengalami ancaman. Nyawa mereka sedang terancam. Karena siapa yang percaya Yesus, mereka akan disiksa, mereka akan dipersekusi, akan mengalami penganiayaan atau penderitaan, saudara. Ya. Nah, dalam situasi yang lagi susah seperti itu, mereka diingatkan oleh Rasul Paulus, hey, kamu sudah ada di dalam Kristus. Artinya apa? Kamu adalah milik Kristus. Dan kalau kamu sudah jadi milik Kristus, maka itu artinya kamu sepenuhnya sudah dimiliki oleh Kristus. Bukan sebagian, bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Ini yang menjadi dasar kekuatan mereka bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan. Dan menurut saya kebenaran ini paralel dengan surat Roma pasal 8. Saya baca secara cepat ya, ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan Tuhan Yesus Kristus, ya, anak Allah, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya sudah jelaskan ya, Yesus sebagai pembela. Saya sudah jelaskan kepada saudara, tidak lagi ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, karena Dia akan membela semua hukuman dosa kita. Dia sudah tanggung. Ayat 35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Jadi kondisi jemaat di Roma, saudara, waktu Paulus tulis surat ini, itu sama dengan kondisi jemaat di Tesalonika. Tapi di Roma memang lebih serem, karena Kaisar Nero, pemerintah Roma waktu itu benci banget sama murid-murid Yesus. Karena dia merasa terganggu, dia pengennya dia yang jadi Tuhan gitu loh. Kaisar Nero. Jadi begitu dia tahu ada Tuhan lain selain dia ngamuk, saudara. Itu sebenarnya orang-orang Kristen dibawa ke Kolosium, tahu ya, binatang buas.
Itu ada filmnya sih, saudara, kalau waktu konteks itu di mana mereka dibunuh, saudara, di hadapan banyak orang di Kolosium itu, dikejar singa dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kondisinya waktu Paulus tulis surat ini tuh, waduh, saudara ya, kondisinya di mana nyawa mereka itu udah sangat amat terancam karena iman kepada Kristus. Maka dikatakan karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, binatang buas. Ayat 37 kita baca bersama 2-3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam, lagi-lagi diulang, dalam Kristus Yesus, in Christ Jesus. Jadi ini bukan sekedar beragama Kristen. Karena orang tua saudara beragama Kristen, saudara pasti berada di dalam Kristus. Enggak, belum tentu. Ya, keselamatan itu bukan karena usaha, agama dan perbuatan, bukan. Ya, itu harus pengalaman kelahiran baru. Saudara harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi dari sini kita lihat betapa dalamnya kalimat lebih dari pemenang yang sering kita nyanyikan. Ya kan, kita sering nyanyikan. Kita lebih dari pemenang, ya kan? Lagu itu sangat dalam muatan teologisnya. Ya, kadang-kadang kita dengan enaknya nyanyi-nyanyi tanpa nggak ngerti itu konteksnya waktu itu mereka lagi dikejar-kejar binatang buas, saudara. Waktu nyanyi kita lebih dari pemenang itu mereka lagi ada di bayang-bayang maut, saudara ya. Nggak dalam kondisi lagi happy, semuanya lancar, ya dan lain sebagainya, tidak. Itu sebabnya, wow. Menurut saya ini adalah kebenaran yang paralel dengan apa yang Paulus tulis. Mengucap syukurlah terus menerus dalam segala keadaan. Jemaat di Roma ini meskipun harus mengalami banyak sekali penderitaan dan penganiayaan bahkan kematian karena iman kepada Kristus, mereka tetap mencintai Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Gak ada yang meninggalkan Yesus. Mereka setia, mereka udah gak bisa pindah ke lain hati. Mereka cinta sama Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kenapa? Kenapa? Karena tadi dikatakan, karena mereka mengalami kasih Allah. Kasih Allah itulah satu-satunya fondasi atau dasar yang membuat kita tidak tergoncangkan. Meskipun keadaan dunia sedang tergoncangkan, segala sesuatu sedang digoncangkan, tapi kalau saudara sudah mengalami kasih Allah dalam hidup saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi, menjadi Kristen bukan berarti kita tidak punya tantangan, tidak punya masalah. Menjadi Kristen bukan berarti kita tidak bisa mengalami sakit penyakit. Bukan. Jangan salah loh. Ini bukan surga. Ini dunia sudah jatuh di dalam dosa, di bawah kuasa si jahat. Ini dunia yang tidak normal, tidak ideal. Ini dunia yang imperfect. Jangan berharap dunia ini perfect. Semua yang ada di dunia ini tidak perfect. Dan saudara harus tahu, sistem dunia ini melawan Tuhan. Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara pasti mengalami aniaya. Karena sistem dunia ini menolak Tuhan. Ya, dunia ini menolak Tuhan, saudara. Itu sebabnya satu-satunya alasan kita bisa kuat di tengah peperangan rohani yang sedang kita hadapi, karena Yesus kan belum datang ya. Kalau Yesus sudah datang, selesai semua, dia bawa kerajaan yang kekal. Tapi kan dia belum datang. Itu sebabnya sekarang kita semua orang-orang percaya mengalami aniaya, penderitaan dan lain sebagainya karena iman. Saudara tidak perlu shock dengan keadaan seperti itu. Itu dialami oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang tertulis di Alkitab. Tapi apa yang membuat mereka tetap kuat dan mencintai Tuhan sampai akhir hidup mereka? Jawabannya karena Allah bersama dengan mereka. Ya. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kita bisa berkata, syukur aku tetap milikmu Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Saudara dan saya dimiliki selama-lamanya oleh Tuhan. Badai sekeras apapun tidak akan membuat Tuhan melepaskan saudara. Tiba-tiba tuh saya pas lagi nyiapin firman ini, tiba-tiba langsung ada lagu. Set. Ada yang tahu nggak ya lagunya? Lagu lama, mungkin Ko Melvin tahu. Ku di tanganmu. Itu lagu lama, saudara, pernah dinyanyiin di biasa. Ku di hatimu,
Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Waktu lagi nyiapin ini lagu itu teriak yang ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Christ is enough. Kristus itu cukup. Ya, kalau kita ada di hatinya, di pikirannya, di rencananya, maka kita tetap bisa mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan. Amin. Nah, saya harus kasih tahu, penulis surat Roma dan Tesalonika kan Rasul Paulus. Dan suruh tahu dong, Rasul Paulus itu keren mujizatnya, ya, sapu tangan, dilempar orang-orang sakit sembuh gitu ya. Bayang-bayang, itu Petrus. Paulus ada salah satu orang lagi ngantuk-ngantuk gitu saudara ya. Siapa tuh si Eutikus ya. Jadi khotbahnya Paulus kepanjangan, terus Eutikus itu ada di lantai atas lah. Dia ngantuk dengerin khotbah Paulus, terus dia jatuh mati saudara. Itu Paulus bangkitin loh. Ya. Wow, jadi Paulus itu rasul yang keren banget, mujizat, sign and wonders terjadi. Tapi saudara tahu nggak, di surat 2 Korintus pasal 12 ada sebuah cerita yang sangat amat mengagetkan, saudara. Rasul Paulus ini pelayanannya penuh mujizat. Tapi ada satu hal, ya, yaitu duri dalam daging yang disebut oleh Paulus. Sekali lagi kita nggak tahu nih, duri dalam daging yang dialami Paulus ini apa? Karena memang Rasul Paulus tidak kasih tahu. Ya, meskipun para teolog memberikan komentari itu adalah sakit yang tidak sembuh. Katanya matanya glaukoma. Saya nggak tahu pasti karena nggak ada di Alkitab. Itu cuma komentari aja. Jadi Paulus mengalami sakit yang tidak sembuh sampai akhir hidupnya. Nggak tahu. Ya bisa sakit, bisa yang lain. Tapi intinya adalah Alkitab catat sudah 3 kali Rasul Paulus itu minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu cabut duri dalam daging. Kenapa? Karena itu membuat dia menderita. Dan dia tulis, saudara, duri dalam daging itu adalah utusan iblis. Lihat deh. Duri dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Jadi artinya ini bahaya. Ya, saudara. Jadi ketika Paulus minta sama Tuhan, itu sangat cengli, sangat wajar. Kenapa? Karena duri dalam daging itu bisa membuat dia jatuh dalam dosa. Duri dalam daging itu bisa membuat dia berhenti melayani. Karena dia tahu pelayanannya jadi tidak efektif, tidak efisien, tidak produktif kalau duri dalam dagingnya tidak dicabut. Makanya dia bilang, Tuhan, supaya pelayananku itu efektif, efisien, dan produktif, tolong dicabut ini duri dalam daging. Supaya aku tidak jatuh dalam dosa, dan supaya aku bisa tetap melayani Tuhan lebih lagi dibanding waktu-waktu sebelumnya. Karena ini membuat aku menderita. Gitu loh. Sebenarnya ini kan doa yang sangat baik ya. Ya nggak sih? Paulus itu mau melayani, terus ada duri dalam daging, terus dia minta Tuhan cabut supaya dia bisa terus melayani dengan maksimal gitu loh. Ini kan sebuah doa yang baik, saudara. Tapi coba saudara lihat jawaban Tuhan ya. Kan Paulus minta supaya utusan iblis itu mundur. Tuhan itu jawabnya apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan kata lain apa? Tuhan menolak permintaan Paulus. Ya, Tuhan menolak permintaan Paulus. Tuhan tidak mau angkat duri dalam dagingnya. Tuhan tidak mau cabut duri dalam dagingnya. Saya mau tanya, kalau saudara jadi Paulus, boleh gak kita bayangin kita jadi Paulus? Kita ini udah memberi hidup kita untuk Tuhan. Kita ini sudah memenangkan banyak jiwa. Kita udah membaptis banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini udah habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, ya, hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Boleh gak bayangin begitu? Kan Paulus begitu kan? Cuman satu doang permintaannya, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Ini ada duri dalam daging, Tuhan. Ini bisa buat saya jatuh dalam dosa. Ini utusan iblis. Ini bisa buat saya jadi nggak efektif, nggak efisien, nggak produktif. Tuhan, tolong dong, cabut dong duri dalam daging supaya saya melayani dengan lebih maksimal. Tuhan bilang enggak, tidak mau. Cukup kasih karunia-Ku bagi kamu. Kira-kira kalau saudara jadi Paulus, saudara tetap masih mau melayani Tuhan nggak? Ini ngomong jangan jawaban normatif, jangan.
Jawaban hati. Saya kasih contoh. Saudara melayani Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Anggota keluarga saudara, ada orang yang saudara paling cintai, sakit, saudara doain, tidak sembuh, tapi Tuhan panggil pulang meninggal dunia. Saudara masih mau melayani? Kehilangan orang yang kita kasihi. Saudara melayani luar biasa, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, saudara sakit. Saudara udah doa, undang banyak pendeta dari seluruh dunia, doain saudara. Nabi, Rasul, semua yang panggil semua. Doain, kasih minyak urapan lah, segala macam. Sakit saudara tetap gak sembuh. Saudara gak buat dosa yang macam-macam nih. Gak ada kepahitan, kenajisan, cinta uang, gak ada. Saudara lagi melayani, lagi lurus ini. Lagi lurus hatimu ini. Saudara memang cinta Tuhan. Saudara sakit. Sakitnya saudara gak sembuh. Saudara masih mau melayani Tuhan gak? Gak ada yang jawab ya. Karena emang gak gampang ngomongin duri dalam daging ini, saudara. Susah. Tapi Alkitab kasih tahu, ternyata Paulus yang spektakuler itu, yang melakukan banyak mujizat itu, ternyata pernah ngalamin pergumulan di mana doanya ditolak oleh Tuhan yang dia layani loh. Dan kalau kita nggak hati-hati di area ini, ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Tawar hati. Ini situasi sekarang krusial begini, kita lihat loh, kok ada hamba Tuhan kena COVID-19 meninggal? Gimana itu? Nggak masuk di akal. Jangankan COVID-19 saudara, hamba Tuhan lagi mau pelayanan penginjilan naik pesawat, pesawatnya jatuh, ada itu meninggal. Dr. Miles Monroe, itu lagi keren-kerennya menginjil, meninggal di pesawat terbang saudara. Pesawat pribadi lagi mau jatuh, meninggal seketika. Itu misionaris yang mau melayani di Papua, Joyce, itu saya lupa namanya, Joyce siapa, orang US, pernah ada di Salatiga lagi, saya kaget juga. Dia lagi mau nganterin alat COVID-19 ke Papua, dia pilot, kecelakaan saudara, pesawat, meninggal. Itu saudara gimana tuh? Kayak gitu-gitu. Tuh dia lagi mau nganterin, dia lagi pelayanan misi loh, masih muda lagi, umurnya 40 tahun, belum nikah lagi. Ya. Tahu nggak berita itu? Itu ada beritanya saudara ya. Nah hal-hal seperti itu realita. Kalau nggak kuat, ada banyak orang Kristen mempertanyakan Tuhan. Bukan bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan dengan mempertanyakan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Kalau bertanya kepada Tuhan boleh nggak? Boleh. Karena kita murid, dia guru. Kita perlu bertanya, Tuhan apa sih kehendak-Mu buat hidupku? Bertanya. Boleh. Tapi kalau mempertanyakan Tuhan, itu udah lain ceritanya. Itu hatimu udah tawar. Itu hatimu udah skeptis, saudara udah pahit sama Tuhan. Kalau mempertanyakan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Dan saudara harus tahu, rasul yang spektakuler pun dia alami hal ini, doanya ditolak oleh Tuhan, saudara. Dan saudara tahu, Paulus memberikan respon ketika Tuhan menolak. Ya, ketika Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus tahu alasan Tuhan menolak permintaannya adalah, Paulus jawab sendiri saudara, yaitu supaya dia tidak meninggikan diri. Nih, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus sadar bahwa hidupnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupnya, dalam pelayanannya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan saudara lihat, Paulus itu mengalami new dimension. Ini kan gereja kita, Pak Niko, Bapak Rohani kita, dapat visi, bukan visi, kayak dapat impresi atau tema untuk tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru itu bicara apa? Ukuran kapasitas rohani yang lebih besar. Nah, Paulus ini mengalami dimensi yang baru, saudara. Pertama dia fokus saja sama duri dalam dagingnya. Cabut Tuhan, lepasin Tuhan, angkat Tuhan. Aku tengking. Orang Kristen kan gitu, suka tengking ya. Aku tengking duri dalam daging ini. Dalam nama Yesus, keluar. Gak keluar tuh duri dalam daging. Tapi Paulus mengalami new dimension. Perspektifnya berubah. Sudah coba lihat ayat 9. Ini new dimension loh. Mana tadi ayat 9? Nih. Lihat responnya Paulus. Terlebih suka
Aku bermegah atas kelemahanku. Nah loh, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Ini kalau orang nggak ngalamin new dimension, nggak bisa ngomong begini. Aku senang dan rela dalam keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, wow haleluya, kemakmuran. Kan manusia itu kan hakikatnya kan gitu kan, selalu menyembunyikan kelemahan. Yang ditonjolin apa? Ada istilah jaim, jaga image. Manusia itu kan, apalagi cowok pria, pria punya selera. Itu mah udah garam filter. Maksud saya nggak nyambung. Kita kan cenderung begitu, saya juga begitu. Saya cenderung mau memperlihatkan kepada orang bahwa saya ini kuat karena saya pastor, karena saya ini pendeta. Semua harus menganggap yang namanya pendeta itu ya kuat, karena pendeta itu kan cinta Tuhan. Pendeta itu kan penuh urapan, apalagi pendeta Pentakosta karismatik. Itu kita sangat rawan sekali kalau jemaat lihat kita ada dalam kelemahan gitu ya, ada dalam, kita nggak mau itu. Dan saya tahu ini pergumulan banyak pendeta, makanya nggak sedikit pendeta suicide. Karena mereka lonely sebenarnya. Karena jemaat melihat mereka itu sosok yang sempurna, padahal nggak, bobrok dalamnya. Tapi mereka nggak berani mengakui itu. Ya saya lemah dan butuh ditolong. Makanya saya lihat banyak pendeta akhirnya nggak terima realita itu dan nggak tahu harus cerita ke siapa, karena mereka sudah punya gereja yang mega church. Mereka nggak mungkin ngomong sama jemaatnya, aku lemah, ada duri dalam kaki, nggak sembuh-sembuh, malu. Gitu. Itu sebabnya mereka pendam, lama-lama kalau dipendam-pendam saudara, itu akan meledak. Ya, kita lihat itu terjadi. Makanya menurut saya ini kebenaran yang sangat paradoks. Kalau orang Jawa bilang ora umum, ini ora umum itu apa? Nggak umum. Seorang rasul mengakui kelemahannya, seorang rasul yang bikin mujizat tapi nggak ada mujizat dalam dirinya. Dia bisa sembuhin orang-orang tapi dia sendiri nggak sembuh, saudara. Dan dia mengakui itu, dia nggak denying. Dia nggak menyangkal, dia mengakui itu. Dan dia mengalami dimensi yang baru karena dia bilang apa? Aku senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Ya, bukan karena yang lain ya. Oleh karena Kristus, saudara. Dan ketika saudara cek bahasa Inggrisnya, ini saya dapat dari Juliska nih, kemarin sharing di Buang, dari English Standard Version. English Standard Version tuh ya, for the sake of Christ, then I am, ini kata I am content with successful, prosperous. No, I am content with weakness, insult, hardship, persecution, dan seterusnya. Ini apa ini? Ya, konten tuh nggak artinya konten. Aku puas, loh. Dalam kelemahan, dalam penderitaan, aku puas, saudara. Wow. Ya, ini saya kutip dari Juliska, ya, Ica, bagus saya kutip. Gratefulness doesn't mean we deny reality or our pain. Gratefulness, thankful heart sama aja ya, means we admit. Saya selalu khotbahin di jemaat, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ingat? Itu salah satu value yang kalau saudara di BIC Korea, saya ulang-ulang terus itu. Keterbukaan apa? Awal dari pemulihan. Jadilah orang yang jujur. Gratefulness means we admit our weakness, our pain, our suffering. But, ada kata but. Kita nggak menyerah. We don't give up, we don't quit. But then we remember that His grace will always be sufficient for us and we become content. Jadi kita puasnya itu bukan kamuflase psikologi. Saya puas. Sugesti, bukan. Ya, ini bukan manipulasi hipnoterapi gitu ya. Wah, katakan sugesti, saya puas, saya bahagia, saya puas, saya bahagia. Ya, enggak. Ini bukan manipulasi kata, tapi ini benar-benar puas. Ini benar-benar puas ini.
bukan motivasi diri gitu, pompa-pompa diri gitu. Bukan. Ini benar-benar puas dan alasannya ada, bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Karena apa? We remember. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya, dan seterusnya. Saudara, dan ada sebuah kebenaran yang lagi-lagi paradoks. Apa itu? Sebab jika aku lemah, maka aku... Ini gimana Rasul Paulus nih? Ya, ini paradoks dong, mana bisa sih orang lemah kuat? Orang lemah ya lemah. Tapi Paulus bilang, karena waktu aku lemah, apa? Kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Waktu aku lemah, kuasa Tuhan itu menjadi Wow, ini new dimension ya, saudara, dari Rasul Paulus. Jadi memang saya pikir memang orang Kristennya harus ngalamin deh hal-hal begini. Kalau nggak kita cuma agamawi doang soalnya Kristennya, ya. Di gereja main-main, tawa-tawa, ya segala macam, nggak serius. Kayak harus ngalamin hal-hal yang kayak gini deh, supaya bisa lebih menghargai anugerah, menghargai dan menghormati anugerah, saudara. Ya saya nggak bilang kita semua minta sama Tuhan, kasih saya duri dalam daging. Ya jangan nantang juga, benar-benar ya jangan begitu juga. Karena kalau Tuhan izinkan, itu karena Tuhan tahu kita mampu. Pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan. Dan pengalaman duri dalam daging ini ya memang tidak disingkirkan oleh Tuhan dalam diri Rasul Paulus, dan tapi dari situ Paulus belajar yang namanya the greater and the higher goodness of God in his suffering. Apa itu? Kebaikan yang terbesar dan tertinggi dari Tuhan itu bisa Paulus alami waktu dia menderita, bukan waktu nyaman. Kalau dia lagi nyaman, dia nggak ngalamin God is good all the time, God is good. Itu cuma ngomong doang. Ya, tapi ketika dia lagi mengalami yang namanya krisis, dia tahu ada purpose. Pain has a purpose. Pain has a purpose. Ya, sekali lagi saya kutip lagi dari Ica. We can be grateful in the midst of crisis when we accept the purpose. Our faith will accept whatever the purpose that God has for us. Menerima. Saya tahu penderitaan ini tidak kebetulan. Karena ini penderitaan bukan karena dosa ya. Kalau saudara menderita karena saudara buat dosa, bertobat. Ini bukan. Saudara lagi nggak buat dosa, saudara lagi cinta Tuhan, saudara lagi hidup benar. Tapi saudara ngalamin penderitaan. Nah, itu ada tujuan yang besar. Ya saudara. Kakak rohani saya, Kowing, bilang di masa sulit bertanyalah kepada Tuhan. Jangan mempertanyakan Tuhan, tapi bertanyalah mengenai apa yang sedang dikerjakannya di batin kita. Dan saya selalu ulang-ulang kepada saudara bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu bukan supaya kita kaya raya, saudara. Bukan supaya kita makmur. Hati-hati dengan pengajaran teologi makmur. Teologi kemakmuran sekarang lagi dirontokkan oleh goncangan dunia. Dan banyak orang teologi kemakmuran sekarang kalau nggak hati-hati jadi kepahitan sama Tuhan. Ini bukan surga, bukan. Nanti ya di langit baru, bumi baru, baru saudara tuh mengalami kesempurnaan dari semua berkat Tuhan. Tapi kalau sekarang itu kita baru icip-icip, kalau icip-icip, baru dikasih cicipan aja, icip-icip. Ya kita bersyukur kalau dikasih icip-icip kan. Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa dong. Kan memang ini bukan surga. Ini dunia sudah jatuh dalam dosa, ya saudara ya. Jadi mari kita mengerti bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah Roma 8 ayat 29. Supaya kamu serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Itu aja. Ya, itu aja. Cara kerja Tuhan selalu eternity perspektif. Cara kerja Tuhan itu selalu pandangannya kekal. Yang Tuhan tahu, yang kita bawa nanti bukan uang kita, bukan aset kita, yang nanti kita bawa pulang ini kembali kepadanya itu adalah iman, karakter. Itu aja. Iman, karakter. Itu sebabnya kalau saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara,
Mari kita belajar bersyukur dan terus bergantung kepada Tuhan. Bergantung terus kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggikan diri. Bilang sama kanan kiri, bergantung terus sama Tuhan ya. Ya. Bergantung terus sama Tuhan ya. Amin. Kalau saudara bergantung terus sama Tuhan, nanti saudara bisa nyanyi seperti lagu yang sering Brian nyanyiin. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Apa? Dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah. Roma 8:29. Semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya bukan raya-raya, bukan. Serupa dengan Yesus. Itu indah pada waktunya. Itu kebaikan yang dimaksud Roma 8 ayat 28. Dan Ica sekali lagi bilang, gratitude or gratefulness is a lifetime practice. We cannot practice alone. We need Holy Spirit. Sekali lagi, kita itu gak terbiasa bersyukur. Ucapan syukur itu kita nggak biasa, kita nggak suka, itu mengganggu comfort zone kita. Mengucap syukur dalam segala kan itu bukan nature-nya kita, tapi kita kan udah lahir baru. Nature kita sudah baru, amin. Dan kita diberikan seorang penolong. Siapa itu? Kita udah belajar selama 1 bulan. Roh Kudus diberikan berdiam dalam diri kita supaya kita bisa melakukan segala perintah Tuhan. Salah satunya apa? Mengucap syukur terus menerus dalam segala keadaan. Saya akan akhiri yang ketiga adalah Allah berdaulat atas hidup kita. Saudara, cepat aja, saudara tahu kisahnya Rasul Paulus ya. Paulus dan Silas itu di kota Filipi memberitakan Injil, saudara. Tapi gara-gara mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap, mereka dipukulin, mereka dimasukin ke penjara. Artinya, mereka nggak bisa lagi memberitakan Injil. Tapi yang menarik, saudara, di dalam penjara itu, Paulus dan Silas yakin bahwa Tuhan yang memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil. Dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka dihentikan oleh manusia. Artinya mereka percaya bahwa Injil harus diberitakan di kota Filipi. Artinya apa? Rasul Paulus dan Silas percaya Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. God is in control. Allah berada di atas segala-galanya. Dia pegang kendali. Itu sebabnya kalau sudah lihat di dalam penjara, itu ada kepala penjara, saudara ya. Itu diperintahkan loh kepala penjara ini untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara lihat yang menarik di ayat 25 ini. Karena Paulus dan Silas percaya God is in control, mereka percaya Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Makanya mereka bisa punya yang namanya thankful heart. Hati yang penuh ucapan syukur. Itu harus soal perspektif. Saudara nggak bisa bersyukur kalau perspektif saudara belum berubah. Nggak bisa. Itu khotbahnya Patrick kan. New perspektif mengenai Mazmur Asaf. Saudara, kita baru bisa bersyukur itu kalau kita punya perspektif yang diubahkan. Kalau nggak diubahkan, saudara nggak bisa. Kamuflase agama aja mengucap syukurnya terpaksa. Ya. Tapi kalau saudara sudah ngalamin itu, Tuhan itu berdaulat atas hidupku, ya, maka saudara bisa melakukan ini nih. Paulus dan Silas masa di penjara, saudara mereka menyanyikan puji-pujian. Gimana sih? I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Ini lagi di penjara ini, saudara. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Dan saudara tahu langsung terjadi apa? Mujizat, gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyah dan lepas loh belenggu mereka semua. Dan saudara tahu nggak, kepala penjara itu mau bunuh diri. Tuh, dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak becus. Tidak becus itu apa ya? Dia kan disuruh jagain penjara dengan sungguh-sungguh kan. Penjaranya goyang, lepas semua belenggu. Waduh, kalau orang Jawa bilang ucul kabeh, itu orang Jawa. Pergi semua ini tahanan habis aku amsyong kalau IV bilang. Dia langsung ambil pedang, saudara, si kepala penjara ini. Dia mau bunuh diri tuh. Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi yang keren, ada 2 orang yang gak melarikan diri. Namanya siapa? Yang nyanyi tadi itu. Ya, ini benar-benar mereka nyanyinya jadi berarti gak self-centered. Kalau mereka nyanyi supaya Tuhan buat mujizat, yaitu melepaskan, Tuhan lepasin aku dari belenggu ini. Maka ketika belenggu itu lepas, kalau mereka self-centered nih, cari aman. Begitu belenggu lepas, orang Jawa bilang, ucul, tahu ucul, Melayu, kabur.
Yes, haleluya. Nothing is impossible. Paulus sama Silas tos-tosan. Nothing is impossible. Oh. Karena lepas. Tapi kalau sudah lihat, Paulus dan Silas itu sama sekali nggak self-centered. Sementara semua tahanan pada kabur, mereka bilang begini sama kepala penjaranya. Hey, kami semua masih di sini. Ini keren banget gak sih nih Rasul? Saudara, mereka bilang, tenang, udah mau bunuh diri nih kepala penjaranya nih. Udah mau harakiri kalau orang Jepang bilang. Udah mau ya. Terus mereka bilang, om atau apa gitu. Ya, Pak, tenang. Kami masih di sini. Berarti mereka berdoa menaikkan puji-pujian bukan supaya mereka mengalami mujizat dilepaskan dari belenggu, bukan. Itu cuma bonus. Tapi mereka menaikkan puji-pujian karena mereka percaya Allah berdaulat atas segala sesuatu, bahwa Injil tetap harus bisa diberitakan. Dan terjadi nggak? Terjadi. Kepala penjara itu langsung, lihat saudara, gemetar, tersungkur. Dia langsung lihat ada orang yang nggak egois, yang nggak cari aman buat nyawanya sendiri. Makanya dia langsung tersungkur. Tahu tersungkur nggak sih saudara? Tersungkur itu tengkurap kali. Terus langsung, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tuh, akhirnya kedaulatan Tuhan. Injil bisa diberitakan nggak? Bisa. Paulus bilang apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kalau Paulus dan Silas egois, cari aman, mereka menaikkan puji-pujian supaya mujizat menguntungkan mereka udah melayu, mereka udah pergi, mereka udah kabur. Dan apa yang terjadi? Tidak ada keselamatan. Kepala penjara tidak bertobat, malah bunuh diri. Tapi karena Paulus dan Silas punya yang namanya thankful heart, saya undang para pelayan maju ke depan, hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka apa yang terjadi? Kepala penjara dan seisi rumahnya terima Tuhan Yesus, dan mereka memberi diri dibaptis. Selesai, saudara. Saya sudah selesai. Ada 3 hal yang hari ini kita pelajari mengenai thankful heart. Yang minggu depan temanya sudah beda lagi. Jadi hanya minggu ini, tapi saya berdoa meskipun kita berganti tema, tapi firman ini tetap kita hidupi. Amin. Yang mengucap syukur itu adalah latihan. Saudara harus latihan. Ya, bersama siapa latihannya? Bersama Roh Kudus. Ya, minta Roh Kudus bantu kita dan Dia pasti memampukan kita untuk bisa. 3 hal. Nggak ada hubungannya dengan keuangan, nggak ada hubungannya dengan kesehatan, nggak ada ya. Kita bisa bersyukur karena 3 hal. Yang pertama adalah karena kita punya anugerah keselamatan. Yang kedua karena kita milik Yesus. Dan yang ketiga karena Allah berdaulat. Saya berdoa supaya kita orang Kristen level up lah. Janganlah alasan kita mengucap syukur karena kita lihat orang lain lebih menderita dari kita, lebih apa. Itu common sense lah saudara. Kita orang Kristen itu harus jangan mikir diri terus lah. Ya. Oh, saya sehat, orang sakit, makanya saya bersyukur. Aduh, saya nggak kena COVID, orang kena COVID, saya bersyukur. Itu common sense lah, saudara, common sense. Saudara senang orang lain menderita apa? Ya, jangan begitulah. Mari alasan kita bersyukur itu benar-benar yang godly, yang ilahi, saudara. Bukan karena saya sehat, orang sakit, saya kaya, orang miskin, saya punya uang, mereka nggak punya uang. Kasihan dong mereka. Kok kita harus lihat-lihat orang di bawah kita, saudara? Ya, tapi marilah alasan kita bersyukur itu karena kita melihat Kristus anugerah terbesar. Kristus adalah anugerah terindah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Allah bagianku untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for the grace you give to me. I am here. I am here because of your grace. I am here.
because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for the love you gave to me. Andai hati, thank you Jesus, jemaat katakan di hadapan Tuhan, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bapa, kami mengucap syukur terus-menerus dalam segala keadaan karena kami ada di dalam Kristus Yesus. Kami menerima anugerah keselamatan. Relasi dengan Allah itu anugerah terindah buat hidup kami. Relasi dengan Allah itu anugerah terbesar dalam hidup kami. Ampuni kalau kami nggak melihat itu sebagai alasan utama kami bersyukur. Kami cuma melihat soal sehat sakit, soal uang ada atau tidak ada, dan hal-hal gitulah. Ampuni Tuhan kalau pengenalan kami akan Engkau begitu dangkal Tuhan. Kami gak menghargai dan menghormati karya terbesar di atas kayu salib. Hari ini kami belajar Tuhan, bukan persoalan kondisi, situasi dan keadaan yang membuat kami bisa bersyukur, tapi karena kami punya anugerah keselamatan, karena kami menjadi milik kepunyaan Kristus selama-lamanya. Dan karena kami tahu Allah berdaulat atas hidup kami, bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan, yaitu membawa kami serupa dengan Tuhan Yesus. Biarlah di masa sulit, di masa sukar ini Tuhan memberikan kami hikmat, kreativitas untuk bisa melihat sisi-sisi lain yang harus kami kerjakan Tuhan. Sehingga selalu ada ucapan syukur dan sukacita yang mengalir dalam hati setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam dimensi yang baru, pengenalan akan Tuhan, perspektif, persepsi yang terus di-upgrade. Keintiman dengan Tuhan menjadi kerinduan kami setiap hari, sehingga ada hikmat Allah, sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat berkaitan dengan situasi goncangan yang sedang terjadi di masa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan ini, sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Buka hati, tenadakan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau mengucap syukur terus menerus dalam segala keadaan, in all circumstance give thanks. Sama-sama katakan